Jum, jum, jumpalitan Kisanak. Beberapa orang yang hidupnya tidak banyak kegiatan baru-baru ini memulai kegiatan yang baru. Mereka mendeklarasikan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, disingkat ANIS. Aliansi ini berbeda dengan Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Aliansi ini adalah sejenis aliansi yang tujuannya mendorong Anies menjadi Capres Republik Indonesia pada Pilpres 2024 nanti. Kesamaannya adalah Anies Baswedan dikenal juga sebagai pemimpin yang NATO atau Not Action, Talking Only. Salah seorang deklarator acara tersebut bernama Laude Basri. Basri adalah mantan caleg PAN yang hampir terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada pemilihan yang lalu. Kisanak yang budiman, kata hampir terpilih kami gunakan untuk mengatakan kata gagal yang kesannya terlalu kejam kepada Basri. Bukan hanya itu, Basri juga merupakan pendukung Erwin Aksa untuk menjadi wakil gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang kemarin mengundurkan diri. Sayangnya Kisanak, Erwin Aksa yang didukung Laude Basri ini juga hampir terpilih sebagai wakil gubernur, sama seperti Laude. Kisanak oh Kisanak, menurut keterangan Laude Basri, kegiatan deklarasi tersebut bermula ketika Laude dan rekan-rekannya sedang bersenda gurau mengisi kekosongan agar tidak dicap sebagai pengangguran terbuka. Dari obrolan itulah mereka membicarakan prestasi-prestasi Gubernur Anies Baswedan sebagai pemimpin Jakarta saat ini. Kisanak, oh Kisanak, seperti kita ketahui, berbagai program unggulan DKI adalah prestasi yang sangat besar buat Anies. Hal itulah yang menjadi dasar Basri mendirikan aliansi. Dengan pikiran jauh ke depan misalnya, Anies Baswedan merumuskan langkah-langkahnya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Untuk program rumah DP 0%, dari target realisasi 245.000 rumah, Anies sudah berhasil mewujudkan sekitar 780 rumah saja Kisanak. Pencapaiannya sekitar 0,6% dalam 4 tahun. Kisanak yang budiman, jika setiap tahun hanya mampu mencapai target 0,12% dan 4 tahun mencapai target 0,6%, diperkirakan proyek rumah DP 0% tersebut akan rampung pada tahun 3242 nanti. Inilah salah satu keberhasilan program Anies yang menjadi alasan bagi Laude Basri dan kawan-kawannya untuk mendukung Anies sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang ke-2024. Kisanak yang budiman, Laude dan kawan-kawannya juga menilai kecermatan Anies dalam menangani banjir di Jakarta. Mereka selalu terkesima dengan statement Anies yang mengatakan bahwa sunatullahnya air dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut. Kisanak, realisasi dari omongan tersebut sebelum air dimasukkan ke dalam tanah sesuai dengan sunatullah menurut Anies, air banjir tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke rumah-rumah warga Jakarta atau ke jalan-jalan. Hal itu mungkin saja membuat Laude terkesima dengan kemampuan Anies memerintahkan air untuk bertamu ke rumah-rumah warga. Anies juga mampu meminta air banjir bersilaturahmi ke warga-warga Jakarta yang selama ini memang kangen kebanjiran. Jarang ada pemimpin yang bisa menyatukan tali silaturahmi antara air banjir dengan rumah warga. Begitu mungkin pikiran Laude yang menjadi dasar terbentuknya aliansi tersebut. Kisanak yang budiman, dalam deklarasinya, Laude menegaskan pihaknya sudah menyiapkan 1.000 lawyers atau pengacara sebagai pendamping organisasinya. Dalam konteks ini, mungkin saja dalam kepala Laude, gerakan aliansi ini akan banyak melanggar hukum. Makanya dibutuhkan lawyer sebanyak itu.
Kalau begitu Kisanak, bisa disimpulkan aliansi ini tidak jauh berbeda dengan FPI. Kisanak, kalau soal melanggar hukum, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, bro. Terima kasih.